Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di balik tirai malam, saat dunia terlelap dalam sunyi, ada kebiasaan yang dilakukan banyak wanita tanpa disadari dampaknya, yakni tidur tanpa busana. Apakah hal ini hanya soal kenyamanan, atau justru menyimpan hikmah dan risiko dari sudut pandang medis, bahkan spiritual? Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, terutama kaum muslimah yang sudah mukalaf, artinya sudah akil balik. Di sini perlu Anda ketahui ya, di sini adalah ketika seorang wanita tidur tanpa busana, itu pahalanya lebih besar daripada salat tahajud semalam suntuk. Nah, ini dengan catatan, wanita tersebut itu sudah memiliki suami dan berstatus sebagai istri. Saudariku kaum muslimah yang sudah memiliki suami, ketahuilah bahwa setiap muslimah itu paling mudah untuk masuk surga, tetapi juga paling gampang untuk masuk ke dalam neraka. Nah, ini wanita, salah satu makhluk ciptaan Tuhan yang unik, mudah untuk masuk surga, namun juga mudah untuk masuk neraka. Salah satu amalan paling mudah untuk wanita masuk surga ialah tidur tanpa busana. Seperti itu, kenapa kok bisa mendapatkan pahala? Ya, pertama Anda itu harus sudah menjadi seorang istri. Ya, dengan syarat itu Anda itu sudah menjadi seorang istri. Nah, jadi bagi kaum muslimah, saudara-saudara kita kaum muslimah, jangan sampai Anda itu sebagai istri, jangan sok jual mahal kepada suami ya. Jangan sampai terbalik, pas masih perawan diubrel begitu saja kepada orang lain, tanpa bayar, sudah bisa menikmati. Masya Allah, itu terbalik ya, padahal sama suaminya sendiri. Ketika sudah nikah, dia sok jual mahal. Seperti itu. Ini sahabatku bisa mendapatkan pahala. Ketika Anda itu saudariku, tidur tanpa pakai busana. Seperti itu. Aneh ya, ini seperti ini karena kita kaum suami. Seperti itu lebih senang ketika itu istrinya siap kapanpun. Karena syahwat seorang suami itu tidak bisa diprediksi. Makanya bagi seorang istri yang mengobrol dirinya kepada suaminya, maka dia adalah istri paling baik sedunia dan termasuk wanita salihah. Nah, jadi Anda ketika hendak tidur, Anda itu menggunakan parfum. Berwudu terlebih dahulu ya. Memakai pakaian-pakaian yang tipis. Memakai baju tipis yang bisa terawang semeriwing. Seperti itu sahabatku. Jadi jangan terbalik ya. Jangan sampai pakai celana dalam pas waktu tidur dengan suaminya. Syukur-syukur itu tidak pakai busana, pakai selimut begitu saja. Jadi itu akan menyenangkan hati suami. Dan dengan perantara menyenangkan hati suami ini, maka dia akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat. Dan memiliki pahala yang sangat besar sahabatku. Seperti itu. Jadi, sebagai istri, harus selalu siap prasmanan bagi sang suami. Jangan sampai terbalik pas ya. Pas waktu perawan, dia itu malah jual murah ya. Malah diubrel kepada yang bukan mahramnya. Jangan sampai terbalik seperti ini. Kalau masih perawan wajib, sangat wajib untuk menjual mahal kepada siapapun. Terutama kepada orang yang bukan mahramnya. Nah, nanti kalau sudah menjadi seorang istri dari seorang suami, maka dia wajib mengobrol dirinya kepada suaminya. Dengan cara ya tidur, jangan pakai busana atau pakai baju tipis. Itu setelah mau tidur atau ketika mau tidur berwudu terlebih dahulu. Ini dalam keadaan suci, tidak haid ya. Perlu dicatat sahabatku. Setelah itu pakai beda tidur dengan pakaian tipis. Atau kencing terlebih dahulu sebelum tidur. Nah, nanti kalau suami mau pakai itu sudah siap siaga. Jangan sampai ketika suami mau pakai masih mau kencing dulu seperti itu. Itu kurang-kurang efektif sahabatku. Jadi sebagai seorang istri solehah, di sini harus membuat dirinya prasmanan bagi sang suami. Diobral kepada suami. Kapanpun suami mau, itu tinggal makan saja. Seperti itu ya sahabatku. Bisa dipahami. Jangan sok jual mahal. Ini sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh Nabi, oleh istri-istri Nabi. Beliau Ummahatul Mukminin, ibu-ibu kaum beriman itu. Seperti itu sahabatku, mengobrol dirinya kepada suaminya. Jadi kapanpun sang suami mau, itu bisa langsung digas sahabatku ini. Bahkan sampai bagi istri yang apa istilahnya? Yang tidur telanjang. Itu membuat bidadari-bidadari di surga itu merasa cemburu.
Ia merasa cemburu bisa membuat bidadari surga itu merasa cemburu kepada wanita yang tidur tanpa busana dengan suaminya tanpa busana, pakai selimut saja. Seperti itu membuat para bidadari-bidadari surga itu merasakan cemburu. Sahabatku, namun para bidadari itu mendoakan agar istri tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda, mendapatkan rahmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang perlu digarisbawahi di sini, jual mahalah kalau masih perawan kepada siapapun itu. Dan ketika Anda sudah dimiliki oleh seorang suami, maka obralkan sepenuhnya diri Anda kepada suami Anda, sahabatku. Prasmanan saja kapanpun, dimanapun siap siaga. Seperti itu ya sahabatku di sini. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, siapa Abu Hurairah? Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, nah ini seorang istri haram melakukan puasa sunnah. Bayangkan melakukan puasa sunnah itu haram tanpa izin dari suami. Ini saking pentingnya obral kepada sang suami. Jadi puasa sunnah itu bisa haram kalau tidak diizinkan oleh suami. Siapa tahu suaminya itu butuh kepada istrinya secepat itu juga. Ini sangat urgent seperti itu. Dan tidak boleh keluar rumah kecuali dengan izin suami. Karena kalau seorang istri keluar rumah tanpa izin suami, maka semua makhluk yang terkena sinar matahari akan melaknatnya. Nah, ketika sang istri ini bersedekah dengan harta suaminya sepengetahuan suaminya, maka tanpa sengaja istri tersebut sudah menyumbangkan separuh pahala kepada suaminya. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Seperti itu ya sahabatku. Bisa dipahami ya. Jadi seorang wanita yang sudah memiliki suami ketika tidur tanpa busana, itu akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat dan mendapatkan doa dari para bidadari di surga. Demikian, semoga barokah. Silakan share video ini sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.